Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita bersua dalam acara podcast yang sederhana. Hari ini saya ditemani oleh teman saya Iqmal dan Rizaldi. Insya Allah mereka akan juga berbicara setelah saya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang how world work, bagaimana dunia bekerja. Who rule the world, dan siapa yang mengatur dunia. Ini pertanyaan sebetulnya terkait dengan geopolitik dan geoekonomi. Jadi bagaimana dunia ini bekerja dan siapa yang mengatur dunia ini. Nah, analisanya filsafat ya. Analisanya filsafat. Tapi dalam pandangan saya, filsafat ini harus diletakkan di tengah. Ke atasnya ya, atau lanskap yang lebih tingginya, itu adalah dunia global. Apa yang terjadi di dunia. Ke bawahnya atau ke depannya, maaf ya, terbalik. Biasa gugup ada para ilmuwan, ada sastrawan Iqmal, dan juga ada filsuf kita ya Rizaldi yang selalu kritis ya. Jadi ke atasnya itu adalah paradigma, lanskap atau blueprint. Jadi apapun termasuk ilmu itu harus dilihat dari payung yang di atas. Kita kadang-kadang tidak mempertimbangkan kan payung di atas itu. Ilmu itu kan historis. Menurut saya ilmu itu selalu terikat dengan ruang dan waktu. Apapun ya. Jadi ada unsur budayanya, ada unsur manusianya, ada unsur kulturnya. Nah, kita tarik ke atas ini. Lanskap yang lebih atas. Kita bisa mencari lanskap itu ya, paradigma ini. Di antaranya historis. Di antaranya seperti yang pernah saya sampaikan, ilmu klasik dan ilmu modern. Jadi filsafat ini termasuk ilmu-ilmu tradisional, itu di bawah payung ilmu klasik. Ilmu klasik itu metodenya berbeda kan, tujuannya berbeda, manusianya juga berbeda, bertingkat-tingkat, kosmologinya berbeda, bertingkat-tingkat, kemudian juga metodenya, bahasanya ya berbeda, dan selalu dikomparasikan dengan ilmu modern untuk melihat keluasan dan kedalaman ilmu-ilmu klasik termasuk filsafat. Nah, kedepannya apa? Kedepannya yaitu si filsafat ini kan sekarang ya, bukan lagi 1000 tahun yang lalu loh. Ibnu Sina itu nulis 1000 tahun yang lalu, dan juga rata-rata sudah tua. Nah, kita letakkan ini di masa depan. Masa depan kan masa sekarang. Berbeda dengan masa lalu. Tuntutan historisnya, magnetnya, magnitudenya, dan sebagainya berbeda. Nah, yang di masa depan ini adalah masa di mana dia harus menjawab tentang isu siapa yang mengatur dunia, bagaimana dunia ini bekerja. Namun, apakah filsafat bisa nggak mewakili paradigma yang lebih luas, payung yang lebih luas, kemudian menjawab, mengevaluasi dunia ini. Dunia ini bekerja. Berarti kita harus menguasai peta geopolitik dan peta geoekonomi. Itu di tingkat makro, di tingkat global, di tingkat internasional. Kalau di tingkat regional, di tingkat nasional, kita harus menguasai ilmu-ilmu yang hidup di Indonesia. Misalnya tata negara. Menurut saya itu penting. Jadi kalau kita bicara filsafat tapi tidak memahami tata negara, kita ini seperti apa ya? Seperti berbicara tapi tidak tahu masuk ke kotak mana. Ilmu tata negara, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu sejarah, ilmu politik, budaya, kultur, dan sebagainya di tingkat nasional itu harus minimal dikuasai seperlunya. Spesialis kita, keahlian kita adalah filsafat atau tafsir. Namun secara generalis kita harus menguasai ilmu-ilmu ini agar bicara kita fokus.
Namun hari ini dunia bekerja itu saya kerucutkan lagi ya, yaitu bagaimana dunia alam materi ini bekerja. Nah, saya mengutip pandangan Mula Sadra ya. Pertama, kita harus paham dunia ini, dunia alam materi ini apa sih? Bagaimana sih? Saya juga mengutip ayat-ayat Al-Quran ya. Pertama, bahwa di dalam dunia ini, kalau di ayat-ayat Al-Quran ada kata inna, itu menunjukkan prinsip ya, menunjukkan sesuatu yang prinsip lah ya. Jadi akan hukum, regulasi, konstitusi. Misalnya di dalam ayat Al-Quran mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia akan rugi kecuali orang-orang yang beriman kan, beramal soleh, saling nasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Nah, itu sementara dulu hukum dunia materi ini. Bagaimana menurut Hikmah? Jadi terima kasih sebelumnya diberikan kesempatannya saya untuk berbicara dalam pembahasan bagaimana sistem dunia itu berlangsung gitu. Yang mana tentu kita banyak kalau saya sendiri bukan pengkaji betul terhadap ilmu filsafat, cuma sedikitnya kita juga berbicara peradaban. Peradaban di sini adalah peradaban yang memang selalu berubah-ubah gitu, berkelindan. Nah, dari masa politik, ekonomi, sosial, budaya, kultural dan sebagainya. Salah satu tokoh Muslim yang menurut saya cukup cermat dalam membahas ini adalah Ibnu Khaldun, yang mana dia mengatakan ada suatu masa kerajaan itu akan bangkit, kemudian akan runtuh, kemudian akan bangkit lagi dan seterusnya. Gitu. Ada masa-masa kekacauan di dalam suatu kerajaan monarki, yang mana sangat bisa dikendalikan dari periode pertama yang sifatnya itu membangun, kemudian periode berikutnya sampai seterusnya, saya tidak hafal itu berapa generasi sampai akhirnya akan hancur. Nah, begitupun dalam kacamata dunia, saya pikir seperti itu. Dunia yang sekarang kita hadapi itu sangat pancaroba politik cukup kental ya. Bahkan kalau di Nusantara itu ada prinsip munculnya ratu adil gitu terhadap dunia atau terhadap bangsa yang tidak karuan, harut marut. Nah, dari situ kurang lebih sama dengan prinsip Ibnu Khaldun. Ada istilah Kali Yuga dalam Nusantara itu sebagai bangsa yang sudah mandiri, namun akan balik lagi kepada kehancuran. Ya, itulah perputaran politik. Nah, tapi kan tidak bisa kita memahami kondisi satu bangsa tanpa kita mencoba untuk merenungi, mengevaluasi bagaimana solusi-solusi itu bisa diselesaikan tentunya. Tadi Ustadz Nano sudah bilang ekonomi, politik, sosial dengan mengenakan prinsip-prinsip yang bernuansa filosofi itu menurut saya sangat tepat. Kalau kita berkaca dari abad pertengahan, Ibnu Sina sendiri cukup piawai dalam berbagai macam masalah keilmuan, bukan hanya masalah filsafat, bahkan keilmuan di bidang teknologi, di bidang kedokteran maksud saya. Di bidang kedokteran itu sangat kental dengan ciri keibnu sinaannya. Jadi kenapa peradaban di waktu itu sangat maju di dalam ranah keilmuan ya, karena para ulama itu menguasai banyak bidang. Nah, lalu bagaimana kita berbicara dengan masa kini? Ya tentu masa kini yang dihadapi adalah politik misalnya. Ya maka ulama-ulama itu harus paham politik. Supaya kata Gus Dur itu bilang bahwa cukup saya saja yang menjadi ulama atau santri yang menjadi presiden. Karena apa? Sangat sedikit sekali seorang ulama atau santri yang memahami prinsip-prinsip politik sebenarnya, sesungguhnya gitu. Sehingga prinsip husnuzonnya itu harus dikurangi terlebih dahulu dalam membaca politik. Nah, di sini yang dihadapi adalah algoritma yang cukup random, acak dari lawan-lawan politik itu. Maka harus perlu ada kejujuran, kebenaran, kesungguhan, keadilan, dan tentu yang paling utama dalam menyikapi masyarakat yang multikultural adalah kasih sayang. Itu yang muncul harus dari diri seorang pemikir muslim.
Nah, saya kira seperti itu. Jadi kalau dilihat dari kacamata global atau universal, filsafat sebenarnya itu sekali lagi mungkin mother of science. Jadi dunia sebenarnya belum sampai kepada tingkat filsafat karena yang digunakan masih ilmu-ilmu partikuler, politik ilmu partikuler, kedokteran partikuler. Terus bahkan para politik elit pun kalau kita analisa itu belum mencapai tahap filsafatnya. Nah, makanya kalau dibandingkan peradaban kontemporer di abad 21 ini sama peradaban para ahli filsafat yang lalu, itu sangat jauh berbeda. Para ahli filsafat yang lalu, dia menguasai dulu partikular, baru dia masuk ke ranah filsafat. Sehingga dikatakan dia pandai dalam berfilsafat. Nah, sekarang di era global ini, banyak orang memahami, saya paham filsafat. Ini politik filsafat. Padahal filsafat tidak harus masuk ke ranah politik, tapi dia bagaimana cara menunjukkan kebijaksanaan dalam beretika, misalnya moral yang seperti apa dalam bernegara. Apalagi ini urusannya politik elit global. Kan tadi kata Ustadz tadi payung. Nah, kalau dikatakan filsafat di tengah-tengah, mungkin saya tidak terlalu setuju karena mungkin payung itu adalah filsafatnya yang memayungi dunia. Cuman dunia untuk dunia itu sendiri, manusia untuk manusia itu sendiri. Tapi manusia tidak menyadari bahwasannya ilmuwan yang sebenar-benar ini untuk memegang dunia itu, ya tadi mother of science filsafat tadi, induknya. Kalau sudah sampai karena induknya, maka dunia ini mungkin hal yang kecil, kata tadi Ibnu kayak Al-Farabi, makro dan mikro ada. Nah, manusia kalau mampu mengaktifkan makro mikro, mungkin geopolitik ini bukan lagi sebuah tantangan sebenarnya, tapi sebuah permainan manusia lagi sudah. Jadi mungkin aja itu sih. Iya, menarik sekali. Namun saya akan meneruskan ya tentang hukum-hukum dunia, apa yang berlaku di dunia ini. Yang kedua, menurut hadis, man aroda dunya fabi ilmin, kan? Siapa yang ingin mengetahui dunia, maka dengan ilmu. Nah, untuk mengetahui gamenya dunia ini, kita harus dekat dengan bankir ya, finance, kemudian politisi, ketua partai, notaris, ya. Itulah yang menurut sebagian orang ahli dunia. Jadi kalau kita ingin ya menguasai dunia, ya, maka kita harus belajar dulu sama orang-orang ini ya. Bankir kan menguasai keuangan. Uang itu kan nyawanya dunia. Ya. Kemudian pengacara ya. Di Indonesia kan yang menguasai permainan dunia itu ya ketua partai. Kita harus dekat, harus bisa mengakses informasi dari ketua partai. Nah, prinsip lain menurut filsafat bahwa dunia itu adalah tipuan, kan? Darul gurur. Jadi kita ini seperti hidup siap-siap tertipu ya. Karena dunia penuh tipuan, penuh ilusi, kan? Kita ini dianggap tidur, kan? Kecuali saat kita mati kita baru sadar. Jadi dunia ini betul-betul sangat melenakkan. Menurut Mullah Sadra, dunia ini bagi seorang filsuf yang punya mata yang tajam ya, perspektif yang dalam, itu hanyalah wasilah, transit. Tapi bagi yang buta, dunia itu adalah tujuan. Jadi bagi para filsuf, dunia itu hanyalah wasilah, sehingga dia memanfaatkan dunia secukupnya, ya, seperlunya saja. Tapi bagi budak-budak dunia, dunia adalah tujuan, mengambil sebanyak-banyaknya. Adanya oligarki itu kan, oligarki itu di Indonesia penguasa dunia. Oligarki atau misalnya kumpulan penguasa, kumpulan orang kaya, ya, kumpulan orang-orang yang punya power, itulah yang akan bisa menguasai dunia. Nah, tapi yang kita tidak sadari bahwa di dunia itu ada ruhnya. Jadi kita kan hanya melihat alam materi ya, uang ya kan, tindak tanduk ya, sogok, suap, kemudian apalah yang berlaku, yang terjadi dalam transaksi-transaksi politik atau ekonomi. Nah,
ilmu-ilmu lain mungkin tidak melihat malakutnya dunia atau ruhnya dunia. Jadi ada ruhnya di dunia ini. Bahkan rizki pun ada ruh. Wa sawabigo ni'amahu zahiran wa batinan. Kami akan memberi nikmat kami yang lahiriah dan yang batin. Kita kan hanya terpaku pada ya rizki dunia, uang misalnya kan, gaji, suap, pangkat, ya, karir, jabatan, gelar. Itu kan zahiran yang lahir. Tapi ada kenikmatan-kenikmatan yang batin. Nah, kenikmatan batin ini menurut saya itu diantaranya adalah makna. Filsuf kan telah mengklasifikasikan makna kan. Ada makna-makna batin, misalnya wujud, mungkin, tunggal, monisme, ya, pluralisme, emanasi dan sebagainya. Makna-makna batin itu tidak punya padanannya di dunia materi, tapi ada kan. Bahkan itu yang berkuasa, yang mengatur. Hukum-hukum yang batin itu mengatur hukum-hukum lahir. Nah, bagaimana? Mungkin Saudara Iqmal punya pandangan atau kritikan? Ya, jadi menyikapi mengenai seorang filsuf harus memahami situasi politik atau situasi negara yang mestinya dinilai ada dua makna. Cuma saya sendiri punya asumsi seperti ini dalam melihat kancah politik dari seorang filsuf. Kita punya namanya seorang Plato yang ada prinsip itu dikatakan prinsip Republik Plato. Mana dia mengungkapkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin dalam hal ini negarawan atau pemimpin politik itu perlu ada pendidikan khusus. Seperti halnya dari kecil itu mesti dididik dengan hal-hal yang cukup membuat anak-anak ini menjadi peka, seperti sastra atau ilmu-ilmu eksak seperti matematika, fisika dan sebagainya. Kemudian dicukupi oleh negara dalam hidup yang cukup, bukan hidup yang bergelimangan harta. Sehingga cara berpikir dari tindak tanduk seorang filsuf ini, apalagi menjadi seorang pemimpin, dia bisa merasakan kepedihan masyarakat yang di bawahinya. Tapi permasalahannya bukan hanya di situ. Permasalahannya adalah siapa yang bertanggung jawab dalam fase pendidikan anak-anak dari metode yang dicanangkan oleh Plato ini. Tentu juga yang mendidik harus punya kapasitas itu. Nah, pertanyaannya apakah mutlak punya kapasitas itu atau justru bisa saja mengendalikan anak-anak itu dengan cara-cara yang sebenarnya tidak bernuansa filosofis gitu. Nah, jadi di sini juga ternyata dari prinsip yang disampaikan oleh Plato yang dianggap paling sempurna, bahwa konsep politik itu mesti dikepalai oleh seorang filsuf. Ada celahnya juga saya kira. Cuma dalam pandangan kalau tadi Ustaz Nano mengatakan bahwa politik itu harus punya relasi dengan dengan orang-orang penting. Menurut saya ada dua kemungkinan. Satu, yang dikatakan Ustaz Nano itu betul, memang harus ada relasi. Tapi yang kedua itu kita memunculkan diri sebagaimana apa adanya, dan negara atau bank-bank itu atau relasi-relasi itu datang bukan karena mencari keuntungan, tapi karena kesadaran untuk membangun bangsanya. Nah, ini yang saya kira penting. Jadi kita bukan mencari, tapi memunculkan jati diri yang sebenarnya, menjadi pemimpin yang sebenarnya. Kualitas yang muncul dalam diri itu akan menyedot berbagai macam ranah, entah itu aspek ekonomi, entah itu aspek sosial. Nah, prinsip itu juga kan yang kita temukan dalam berbagai macam contoh. Ya, misalnya Imam Khomeini. Imam Khomeini apakah sebelum revolusi Iran itu beliau mendatangi para bankir atau ahli sosial dan sebagainya? Tidak, saya kira Imam Khomeini itu murni pergerakan kemanusiaan, kesadaran yang timbul dalam dirinya, dan orang-orang di sekitarnya sadar, para pengusaha itu sadar, para bankir itu sadar, harus ada perubahan. Nah, inilah yang saya sebutkan bahwa ada masa zaman Kali Yuga itu, yang mana harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan mau tidak mau, masyarakat, pengusaha, pebisnis, pedagang, itu akan mensupport dengan sendirinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kualitas, berdasarkan kejujuran, ketulusan dari sang pembawa keberkahan itu dalam berpolitik tentunya.
Nah, itu saja. Tadi pertanyaan Ustaz, pertanyaan. Bukan pertanyaan mungkin ya. Jadi prinsip-prinsip dunia materi itu kan diantaranya bahwa tadi dia apa penuh tipuan ya, ilusi, kemudian eh, ada ruhnya di dunia ini ya, ada ruhnya. Orang-orang kaum positifis materialis mungkin tidak melihat ruh dunia ini kan. Dia hanya melihat dunia itu kasar ya, benda ya. Dia tidak mampu mendeteksi yang abstrak ini. Nah, filsafat kan memperkenalkan konsep abstrak, tapi konsep abstrak itu bukan tidak real, justru dia yang paling real kan. Ideas Plato itu justru paling real kan, tapi mungkin dianggap abstrak. Nah, ini sebetulnya wujud yang hakiki kan, wujud imajinal kan wujud yang hakiki. Dunia materi adalah dunia di bawah, ya di atasnya ada dunia imajinal dan di atasnya lagi ada dunia intelektual. Jadi kepercayaan kepada dunia imajinal ini ya tidak terdeteksi, tidak diyakini oleh mereka kaum positifis atau kaum skeptis atau kaum materialis ya, sosialis dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut Rizaldi? Jadi sebenarnya dunia kayak tadi ada ruh, ada namanya wujud maknawi dan wujud zahir. Nah, mungkin di kalangan para ilmuwan baik di barat maupun sebagian ilmuwan muslim yang menyadari kesadaran dengan potensi pengetahuannya, tadi imajinal dalam barat mungkin hanya berlaku pada konsepsi yang hasil abstraksi, tapi dalam pemahaman para filsafat Islam itu adalah alat dia juga sebagai pengumpul abstraksi dan juga sebagai alat untuk pada alam yang berbeda kayak tadi Plato. Nah, terus apakah geopolitik ini bisa tidak dipegang oleh orang-orang yang benar-benar menguasai di bidang keilmuan kayak tadi dalam tanda kutip filsafat. Nah, filsafat pada tadi dikatakan Iqbal, mungkin Al-Farabi mungkin dalam keutamaan bernegara ya, kitabnya Al-Farabi itu masyarakat dia harus masyarakat yang berfilsafat, apalagi pemimpinnya. Tapi permasalahannya konteksnya berbeda. Pemahaman konteks pada masa Ibnu Arabi sama masa sekarang loncatannya sangat jauh. Maka tadi Islam sebagai pemilik keilmuan itu tertidur lelap sebenarnya, dininabobokan oleh pengetahuan yang sudah instan dari barat, sehingga Islam sendiri ngapain harus cerita udah ada yang instan kok. Nah, jadi kalaupun dihidupkan lagi geopolitik dalam nuansa berfilsafat itu susah, karena Islam sudah bukan Islamnya tapi Muslimnya sebagai seorang yang menuntut ilmu, yang mencari keilmuan itu tertidur lelap dia. Nah, misalnya sekarang kayak misalnya Bung Karno itu pemahaman dia ideologi filsafat hidup. Walaupun ada pemahaman Marxismenya, ada Marhines. Nah, itu pemahaman Bung Karno. Tapi bagaimana caranya beliau ini salah satu contoh di Indonesia, dia mengkonversi pemahaman ini menjadi sebuah alat bagi dia untuk menasionalismekan politiknya tadi. Sehingga Bung Karno disegani oleh seluruh negara karena dia bisa dikatakan dia juga seorang filsafat sehingga kok bisa di dunia ini disegani nama Bung Karno ini. Nah, berarti kita bisa mengambil kata kunci, ternyata ada nilai filsafat yang dituankan oleh Bung Karno, tapi sayangnya kita tidak menilai itu. Yang kita nilai prakteknya saja, tidak menggali apa yang menyebabkan menggerakkan beliau untuk mempraktekkan sosialnya, nasionalismenya, terus ideologi Pancasilanya. Nah, itu yang
Sebenarnya contohnya itu ada di negara Indonesia ini, cuman Indonesia ini negara yang warna-warni, bermacam-macam suku, itu bisa aksiden kayak tadi Bapak bilang, wujud ada wujud mustarak lafzi, mustarak maknawi, persamaan kata ada negara Indonesia, ada negara Amerika, ada negara, semuanya ada. Tapi secara makna itu berbeda-beda. Bukan makna dalam arti kata ketunggalan Tuhan, tapi sebagai aksiden. Indonesia sebagai kualitasnya berbudaya dan kaya akan keemasan dan rempah-rempah dan pengetahuan juga. Nah, Amerika maknanya kaya dengan pengetahuan dan pemahaman saintisnya, negara-negara barat. Nah, terus pertanyaannya, apakah bisa seorang filosof di era sekarang menjadi pemimpin suatu globalisasi politik? Nah, ini pertanyaannya masih misterius karena filsafat di Indonesia sendiri, pemahaman ini banyak yang menolaknya. Nah, sedangkan di negara luar ada yang menerima juga, ada menolak, mungkin lebih ke filsafatan baratnya daripada keislamannya. Makanya sangat misteri sebenarnya tentang filsafat bisa untuk memimpin globalisasi politik. Iya, menarik ya. Itu kan sangat evaluatif dan kritis sekali. Ya, pertama bagaimana filsafat bisa memimpin geopolitik ya atau berkuasa. Jadi politiknya filsafat itu tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Timur Tengah, tapi membumi kemana-mana ya. Geografi, jadi suaranya membahana, sehingga geonya itu geo itu kan wilayah geografi ya, itu tidak dibatasi oleh teritorial sendiri, tapi melampaui teritorial, politiknya melampaui wilayahnya sendiri. Demikian juga kekuasaan ekonomi ya, finansialnya melampaui teritorial sendiri. Nah, ini mungkin tantangan. Pertama, menurut saya Ghazwatul Fikr, perang idea itu kan filsafat mungkin bisa dikatakan tidak nyaring lagi ya, tidak bersuara lagi. Ya, digempurkan filsafat itu pertama oleh skeptikisme kan, kemudian oleh positivisme, kemudian oleh materialisme, kemudian bahkan juga dari dalam sendiri kan filsafat dibunuh, dimusuhi oleh kaum ortodok, kaum skripturalis, kaum ahlul hadis. Nah, mungkin itu Farabi, utopia Farabi ya, yang ingin punya pandangan penguasa adalah seorang filsuf, demikian juga Plato ya. Karena dia tidak punya alatnya tadi, tidak punya toolnya. Kan filsafat itu harus diaplikasikan, applied philosophy. Nah, ini kan yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dunia bergerak, dunia hidup itu, dunia bekerja itu adalah applied-nya ya, aplikasi atau implementasi dari filsafat. Misalnya dunia itu ada ujian, di dunia itu ada ujian. Ya, jadi ujian itu adalah bawaan dunia. Dimanapun dunia, kita harus siap diuji. Nah, itu kan mungkin bagi ilmu lain, ya disiplin lain itu tidak tertangkap ya. Ruh ujian ini, ruh ibtila ini, ruh bala ini. Nah, itu applied-nya filosofi. Saya ingat misalnya seseorang pernah mengatakan psikologi barat itu di-applied ya, dipraktekkan. Misalnya bagaimana kopi yang terkenal itu Starbucks ya. Jadi orang itu bukan minum kopi di sana, tapi menikmati suasana batin. Jadi cara membuat kursinya itu sangat sekali nikmat duduk itu. Kemudian juga ada seorang ayah yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri sampai miliaran. Terus ujung-ujungnya dia bekerja di Starbucks sebagai yang bartender ya, ahli memperagakan cara membuat kopi itu ya. Itu gajinya 5 juta.
Si ayah kan protes. Aku biaya kamu miliaran, tapi kamu dapat gaji 5 juta, rugi dong. Jawaban si anak apa? Ayah tahu gak? Saya di sini menemukan kebahagiaan. Dan kebahagiaan tak ternilai kan? Saya bertanya, bagaimana kamu bisa bahagia dengan 5 juta? Dia cerita, suasananya, kekeluargaannya. Bos tidak pernah marah, tidak pernah menyinggung. Jadi ini adalah, ya, secara psikologi, ilmu psikologi diterapkan di bisnis itu. Bukan hanya menawarkan kopi yang enak, tapi juga suasana yang enak. Batin kita menikmat. Jadi 1 jam 2 jam itu batin kita merasakan kebahagiaan. Nah, itu ada applied psikologi ya, psikologi yang diterapkan. Nah, filsafat yang diterapkan bagaimana? Ini kan kita belum bicara applied philosophy ya. Nah, Bula Sadra mempraktekkan itu dengan tafsirnya. Applied philosophy di sini atau paralelitasnya filsafat. Jadi di antaranya misalnya bahwa kalau kita memang hidup di dunia itu harus siap dengan ujian. Saya ingat, mungkin ini terakhir dari saya, setelah itu Iqmal dan Rizaldi, kemudian saya tutup ya. Sa'di atau Habib pernah mengatakan, di mana ada bunga tanpa duri? Di dalam ya. Bunga kan simbol keindahan, harum. Tapi kan selalu ada duri. Duri itu kan simbol penderitaan. Jadi dimanapun ada kesenangan, ada kebahagiaan, itu ada sesuatu yang menyakitkan. Silakan. Ya, jadi terkait tadi filsafat sebagai applied dan psikologi dan sebagainya lah, masuk dalam hal ini Mula Sadra. Jadi kalau menurut saya menyikapi keberadaan filsafat sebagai pemegang tonggak politik itu tentu ada situasi tertentu yang menyebabkan dia muncul. Di Prancis misalnya, mereka itu membuat kajian-kajian kecil sehingga ada keresahan dalam kritik negara, lalu muncullah pergerakan-pergerakan filsafat. Marxis juga seperti itu, di mana buruh merasa dikucilkan, diasingkan, kemudian mereka membentuk gerakan berdasar dari Marx, lalu muncullah filsafat Marx. Di Iran juga seperti itu, saya kira dalam hal ini, di mana di sana dikuasai oleh paham-paham materialis, dan para filsuf muslim juga muncul dalam pergerakannya untuk menegakkan prinsip-prinsip filsafat Islam. Lalu bagaimana di bangsa kita ini? Di bangsa kita ini penuh dengan corak tadi, seperti bagaimana Rizaldi. Jadi yang mesti dikuatkan adalah filsafat Islam untuk tumbuh di Indonesia sangat perlu waktu. Bukan hanya ratusan tahun, entah berapa ratus tahun lagi ke depan. Bisa, tetapi dengan apa? Yaitu menghidupkan dunia pendidikan dengan kancah filsafat. Di Perancis sana SMA sudah diajarkan filsafat, tapi di Indonesia ya belum tentu. Di Indonesia itu. Nah, jadi kalau menurut saya untuk meningkatkan kualitas filsafat yang mana itu sejenis atau sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tidak masalah. Filsafat apa ya? Filsafat khas dari cara berpikir masyarakat kita sendiri. Supaya apa? Supaya relevan, supaya secara praktis juga dinikmati secara seksama gitu. Karena bagaimanapun juga produk impor itu akan terasa asing, terasa tidak lezat, tidak sesuai dengan lidah sendiri. Jadi nuansa filsafatnya tadi dikatakan marhaen itu bagi Soekarno adalah satu hal yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Apakah tidak sejalan dengan filsafat Islam? Ya ada sejalannya, ada tidaknya. Tapi yang kita ambil adalah nuansa kebersamaan, nuansa bernegara yang yang bijaksana seperti apa. Mungkin itu. Jadi tadi dijelaskan juga sama Saudara Iqmal, tapi saya lebih ke psikologinya, playing psikologi. Jadi sebenarnya filsafat kalau ingin membahas psikologi tidak harus menyebut psikologi, karena dia adalah psikologi itu sendiri. Nah, filsafat pada tataran negara dan masyarakat
itu sebagai dokter utama dalam sistem pemerintahan. Kenapa? Karena dia mampu menganalisis ini peraturan atau undang-undang maupun masyarakatnya seperti apa. Dan dia mampu, oh ternyata undang-undang yang ini tidak seperti ini. Dan masyarakat membutuhkan yang seperti ini. Nah, jadi makanya di istana presiden mungkin ada namanya penasehat. Nah, kenapa penasehat ini selalu dari kalangan seorang filsafat? Karena dia mampu melihat perkembangan global ini dan perkembangan masyarakatnya dan perkembangan dunia. Kayak tadi kata Iqbal, ya kita akui di Indonesia mungkin untuk penyebaran filsafat itu tidak bisa dihitung kapan dan kapan dikibarkan lagi filsafat ini. Karena sudah lama tertidur lelap. Mungkin di kalangan kampus kita ya berkibar, tapi di luar dari itu mati. Jadi seperti itu, Ustaz. Iya, terima kasih atas diskusinya yang luar biasa dari Saudara Iqbal dan Rizaldi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.